Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayiga Asli Sufit dari kelas MBS 4G. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester kewirausahaan. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum kedua yang saya lakukan pada warung makan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan pada bahan baku sebelum COVID, awal COVID, dan sampai saat ini. Dan untuk mengetahui apakah ada perubahan harga sebelum COVID, awal COVID, dan sampai saat ini. Pemilik dari warung makan ini adalah Ibu Tuti. Nama dari usaha warung makan ini adalah Warung Jawa. Adapun lokasi dari warung makan ini terletak di Jalan Mapanyompa, dan warung makan ini didirikan pada tahun 2019. Adapun bahan baku produk sebelum COVID yang digunakan oleh Ibu Tuti adalah diantaranya beras, ayam, ikan, telur, mie, tahu, dan tempe. Adapun bahan baku yang digunakan pada awal COVID sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali. Alasannya, jika Ibu Tuti mengurangi atau merubah bahan baku produknya, maka cita rasa dari nasi kuning yang dia buat tidak akan sama lagi dengan rasa nasi kuning sebelumnya. Mengapa Ibu Tuti mempertahankan bahan baku yang sebelumnya sudah dipakai sampai sekarang? Karena Ibu Tuti tidak ingin jika pelanggannya akan merasa kecewa. Dan ini bisa membuat pelanggan Ibu Tuti berpaling ke warung makan yang lain. Ibu Tuti berbelanja bahan baku setiap 3 hari sekali. Bahan baku yang Ibu Tuti perlukan sudah banyak tersedia di pasar. Dalam mengontrol cita rasa dari usaha Ibu Tuti agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka Ibu Tuti melakukan proses yang baik dan bahan baku yang dipakai sampai proses pengemasannya yang baik, guna mempertahankan cita rasa dari produk Ibu Tuti. Dan tidak lupa Ibu Tuti menggabungkan bahan baku yang mempunyai kualitas yang baik agar para konsumen atau pelanggan dari Ibu Tuti puas dengan rasa produk yang ditawarkan. Jadi itulah alasan mengapa Ibu Tuti tidak merubah bahan baku produknya sebelum COVID, awal COVID, serta sampai saat ini. Adapun jenis produk sebelum COVID yang ditawarkan oleh Ibu Tuti di warung makan Jawa ini adalah nasi kuning dengan isian ayam, nasi kuning dengan isian telur, nasi campur, nasi goreng, gado-gado, mie goreng, dan mie kuah. Adapun pada awal COVID hingga saat ini Ibu Tuti tidak menambahkan atau mengurangi varian produknya. Mengapa? Karena menurut Ibu Tuti, produk yang dia jual sudah lumayan banyak, dan produk-produk itu juga yang banyak diminati oleh pelanggan Ibu Tuti. Adapun ukuran berat volume produk sebelum COVID, Ibu Tuti membeli beras dengan volume besar, yaitu sekitar 60 kg beras setiap bulannya, ayam sekitar 10 kg setiap bulannya, ikan 5-7 kg per bulannya, telur 45 butir per bulannya, mie 32 per bulannya, tahu dan tempe masing-masing 20 kg per bulannya. Namun pada awal COVID semuanya mengalami penurunan bahan baku, atau bisa dibilang Ibu Tuti mengurangi volume produknya. Ibu Tuti mengubah volume produknya di mana sebelum COVID ia membeli beras 60 kg dan di awal COVID turun menjadi 30 kg per bulannya. Begitu juga dengan volume pembelian ayam dari 10 kg turun menjadi 8 kg, ikan menjadi 5 kg, telur menurun menjadi 25 butir, tahu tempe turun menjadi 10 kg. Volume produk menurun dikarenakan pada saat awal COVID banyak pelanggan yang jarang keluar rumah karena situasi yang tidak mendukung. Dikarenakan kita harus menjaga jarak, maka dari itu Ibu Tuti mengurangi volume produknya. Namun beda halnya dengan saat ini. Volume produk dari Ibu Tuti normal kembali seperti volume saat sebelum COVID, dikarenakan sudah banyak orang yang melakukan aktivitas seperti biasanya, dan ini mengakibatkan pelanggan Ibu Tuti kembali berdatangan lagi tanpa adanya batasan seperti pada awal COVID. Selanjutnya masalah mengenai harga produk.
Pada penelitian yang saya lakukan, saya hanya meneliti produk nasi kuning dari Ibu Tuti. Adapun harga nasi kuning campur ayam yaitu sekitar 10.000 dan adapun harga nasi kuning campur telur itu harganya sekitar 8.000 saja. Ibu Tuti tidak pernah merubah atau mengurangi harga produknya sebelum Covid dan awal Covid sampai sekarang ini. Bahkan Ibu Tuti tidak pernah mengurangi porsi makannya, mau itu dari nasi dan lauknya, karena menurut Ibu Tuti jika ia merubah harga produk dan porsi makannya, maka pelanggan dari Ibu Tuti akan merasa kecewa dan akan berpaling ke warung yang lain. Ia tidak merubah harga dan takaran porsi pada makanannya sama sekali. Selanjutnya adalah alasan mengapa Ibu Tuti memberikan harga tetap sebelum Covid, awal Covid, hingga sampai saat ini. Karena menurutnya konsumen akan memilih warung lain jika harganya dinaikkan, dan sebelumnya harga usaha makan ini tidak pernah merubah harga dari makanan yang dijual sebelumnya. Warung Jawa ini mempertahankan harga sebelumnya agar konsumen tetap betah dan berlangganan untuk membeli makanan dari warung Jawa ini. Adapun pengakuan Ibu Tuti, harga produknya tidak pernah mengalami kenaikan sebelum Covid, awal Covid hingga saat ini. Ibu Tuti tetap mempertahankan dan masih memberikan harga produknya seperti sebelumnya, karena Ibu Tuti berpikir pada awal Covid harga dari produknya ia tidak naikkan, pelanggan yang datang ke warung tetap sedikit dikarenakan situasi Covid yang mengharuskan orang-orang melakukan aktivitas di dalam rumah. Bagaimana nanti jika ia menaikkan harga pada produknya, mungkin tidak ada pelanggan yang akan datang, akibatnya pelanggan akan berpaling ke warung makan yang lain. Jadi menurut Ibu Tuti tidak ada perubahan harga maupun itu harganya naik ataupun turun demi mempertahankan para pelanggan lamanya. Penggunaan sosmed dalam mempromosikan produk dari Ibu Tuti saat ini menggunakan media benar. Dari pengakuan Ibu Tuti, ia tidak menggunakan sosmed dalam menjual produknya karena Ibu Tuti tidak mempunyai media sosial. Pada tahun sebelum Covid dan awal Covid, Ibu Tuti mempromosikan produknya di warung itu saja. Jadi Ibu Tuti hanya di warung saja menunggu konsumen datang untuk berbelanja. Namun pada saat ini tahun 2021, Ibu Tuti mempunyai ide untuk mempromosikan produknya dengan cara media benar. Menurut Ibu Tuti, promosi ini merupakan promosi yang sangat sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Ibu Tuti cukup memasang banner pada lokasi warung Ibu Tuti sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha tersebut, dan apabila usaha ini sudah diketahui dan disukai, maka konsumen akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli nasi kuning di tempat ini, yaitu warung Jawa ini. Adapun bentuk pemberian bonus pembelian, diskon atau gratis, Ibu Tuti biasanya memberikan bonus berupa teh hangat secara gratis kepada pelanggan. Jadi menurut Ibu Tuti, hal ini dilakukan karena hitung-hitung sedekah Jumat berkah buat orang yang membeli nasi kuning di warung Ibu Tuti. Dengan hal itu, pelanggan juga bisa tertarik untuk membeli nasi kuning di warung Ibu Tuti. Selanjutnya adalah bentuk interior tempat usaha. Menurut Ibu Tuti, sebelum Covid dan awal Covid terdapat 3 meja makan untuk pelanggan. Namun saat ini Ibu Tuti menambahkan 1 meja untuk pelanggan. Jadi meja saat ini yang ada pada warung makan Jawa ada 4. Alasan Ibu Tuti menambah 1 meja karena pelanggannya biasa bertambah. Sedangkan bentuk perbaikan eksterior tempat usaha, pada saat sebelum Covid, Ibu Tuti memperluas bagian depan warung. Alasannya karena pemilik warung menambahkan gerobak untuk penjualan kue, serta membuat sebuah kursi yang dimana kursi ini khusus untuk pelanggan.
yang memesan makanan. Dan pada saat awal Covid, Ibu Tuti sama sekali tidak melakukan perbaikan pada warung makannya. Dan sampai saat ini tahun 2021, Ibu Tuti hanya melakukan perbaikan pada cat dinding dari warung makannya. Jadi Ibu Tuti mengganti warung cat baru dari warna sebelumnya, dikarenakan warna sebelumnya itu sudah pudar dan diganti agar warna dari warung Ibu Tuti ini cerah sehingga menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya adalah perbedaan jumlah pembeli atau jumlah orang yang membeli. Jadi perbedaan jumlah pembeli sebelum Covid ada 25 orang, namun pas saat awal Covid pelanggan dari Ibu Tuti kurang hanya sekitar 15 orang saja. Namun pada saat sekarang ini di tahun 2021 pelanggan Ibu Tuti kembali normal, sekitar 30 orang. Adapun perbedaan pembeli dalam rupiah per hari, dari pengakuan Ibu Tuti bahwa sebelum Covid penghasilannya per hari itu mencapai 250.000 per harinya, sedangkan pada saat awal Covid jumlahnya hasil pembelian yang ia dapatkan mengalami penurunan di mana per harinya hanya mendapatkan sebesar 150.000 per harinya. Dikarenakan pada saat itu hanya sedikit pelanggan Ibu Tuti yang datang untuk membeli. Dan untuk saat ini di tahun 2021 jumlah hasil pembelian yang ia dapatkan ada kenaikan sedikit penghasilannya dari pendapatan awal Covid, yaitu 200.000 per harinya. Itulah hasil pemaparan penelitian yang saya lakukan pada warung makan Ibu Tuti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata-kata, dan mohon maaf atas kekurangan dalam laporan penelitian saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.